Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Farel Trishyandi dengan NPM 2101010061 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang akan memaparkan seminar proposal riset keuangan dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Laba, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Ukuran Perusahaan, Inflasi, dan suku bunga terhadap nilai perusahaan melalui studi empiris pada perusahaan dalam indeks sektor energi Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester pada mata kuliah riset keuangan yang dibimbing oleh Bapak Arik Fikrianiagasi, Magister Manajemen. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong pertumbuhan investasi yang sangat pesat. Saat ini investasi merupakan salah satu faktor terpenting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Investasi dapat dikaitkan dengan berbagai jenis kegiatan. Nah, iklim investasi di pasar modal mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI dalam Cindy Muali Anwar pada tahun 2003, jumlah investor pasar modal di Indonesia mencapai 11,58 juta investor per Agustus 2023. Jumlah tersebut meningkat 1,4% dibandingkan bulan sebelumnya, mewakili 11,42 investor. Dibanding periode yang sama tahun lalu, jumlah tersebut meningkat 21,38% YUY atau per tahun pada Agustus 2022. Jumlah investor di pasar modal dalam negeri sebanyak 9,54 juta orang. Demikian pula dibandingkan Agustus 2021, jumlah investor Indonesia di pasar modal akan meningkat hampir 2 kali lipat pada Agustus 2023. Kemudian, krisis global dalam satu dekade terakhir ikut memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dunia, terutama sektor pasar modal, dimulai dari perang dagang antara Amerika Cina, kemudian pada tahun 2020 dunia dihadapkan dengan COVID-19, dan pada tahun 2002 terjadi invasi Rusia ke Ukraina. Nah, secara keseluruhan, krisis-krisis tersebut menunjukkan bahwa pasar modal sangat rentan terhadap goncangan eksternal baik yang bersifat ekonomi, kesehatan maupun geopolitik. Investor cenderung bereaksi cepat terhadap informasi negatif, dan kebijakan pemerintah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan investor. Walau demikian, krisis ini menimbulkan fenomena atau memberikan keuntungan atas pembalikan harga atau supply demand yang mengalami peningkatan, sehingga membuat beberapa harga saham berbalik arah dan meningkatkan nilainya berkali-kali lipat. Nah, dalam saham sendiri ada sebuah istilah yang bernama indeks. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga saham atau sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta divaluasi secara berkala. Salah satu indeks yang akan menjadi acuan investor dalam melakukan transaksi saham adalah IDX Energi. Nah, IDX Energi sendiri adalah indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama yang berada di sektor energi, mengacu pada klasifikasi IDX Industrial Classification, menunjukkan bahwa IDX Energi ini memiliki penambahan nilai yang signifikan sebanyak 160% dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dibanding dengan indeks sektor lainnya seperti IDX Basic yang mengalami penurunan sebanyak minus 6,62%, IDX Industri mengalami peningkatan sebanyak 15,40%, IDX Non-Classical sebanyak minus 0,15%, IDX Finance bertambah 3,29%, IDX Health yang bertambah 11,70%, dan IDX Property yang menurun sebanyak 22,52%. Dan selanjutnya adalah bagaimana pengaruh indikator keuangan seperti pertumbuhan laba, keputusan investasi atau keputusan pendanaan, ukuran perusahaan, inflasi, dan suku bunga
bunga akan mempengaruhi terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya pada tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk menguji secara empiris dan menganalisa pengaruh pertumbuhan laba terhadap nilai perusahaan. Yang kedua adalah untuk menguji secara empiris dan menganalisa keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga untuk menguji secara empiris dan menganalisa pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat untuk menguji secara empiris dan menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang kelima untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh mikroekonomi terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir untuk menguji secara empiris dan menganalisa pengaruh suku bunga terhadap nilai perusahaan yang akan berguna untuk pengambilan keputusan investor sebelum melakukan pembelian terhadap saham-saham di indeks IDX Energi. Kemudian untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori signaling yang dicetuskan oleh Ross pada tahun 1977, dan latar belakang dan konteks dari teori ini adalah ketika Stephen A. Ross mengembangkan teori signaling dalam makalah The Determination of Financial Structure yang berjudul The Incentive Signaling Approach pada tahun 1977. Beliau memulai dari asumsi asimetris informasi di mana manajemen perusahaan mengetahui prospek sebenarnya atau full informed, sementara investor yang lainnya hanya memiliki informasi terbatas atau poor informed. Nah, konsep utamanya adalah asimetri informasi di mana ada ketimpangan informasi antara pihak manajemen dan juga investor, kemudian struktur insentif manajerial, kemudian pemilihan struktur keuangan sinyal, dan equilibrium pemisah atau separating equilibrium. Mekanisme signaling Ross sendiri yaitu yang pertama adalah manajer yang memiliki informasi private ingin membedakan perusahaannya dari yang berkualitas rendah. Nah, mereka biasanya memilih paket insentif dan struktur keuangan, misalnya rasio hutang tinggi yang hanya mampu ditanggung oleh perusahaan berkualitas tinggi, karena sinyal semacam leverage tinggi memunculkan biaya seperti default risk, terus bunga yang tinggi. Nah, biasanya yang seperti ini perusahaan lemah enggan menirunya karena akan berdampak buruk terhadap laporan keuangan. Nah, ketika ada laporannya seperti itu, akhirnya pasar menafsirkan struktur keuangan tersebut sebagai penegasan kualitas atau memacu kenaikan nilai perusahaan secara lintas perusahaan atau cross section. Jadi bisa dibedakan bahwa perusahaan yang memiliki rasio utang tinggi biasanya adalah perusahaan yang besar, dan rasio utang yang tidak terlalu tinggi adalah perusahaan kecil yang menjaga signal dari perusahaan itu agak baik. Nah, implikasi empirisnya, nilai perusahaan semakin tinggi, leverage yang digunakan semakin positif persepsi pasar terhadap kualitas manajemen dan risiko, sehingga nilai pasar cenderung meningkat. Kemudian dari kebijakan dividen, manajer perusahaan kuat cenderung membayar dividen lebih tinggi atau melakukan buyback saham untuk memberi sinyal positif atau good news kepada pasar itu sendiri. Selanjutnya, pengaruh pertumbuhan laba, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada indeks LQ45 yang disusun oleh Sri Dewi Ayu Savitri, Muhammad Kemalia, dan Rumarasari pada tahun 2023 merupakan jurnal acuan yang kita gunakan pada pemaparan kali ini. Kemudian jurnal pendampingnya adalah pengaruh faktor keuangan dan makroekonomi terhadap nilai perusahaan dan sektor otomotif dan komponen oleh Yulia Asinta Silviani pada tahun 2022 yang akan digunakan sebagai jurnal pendamping. Nah, novelty yang kita gunakan, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian sebelumnya yaitu secara empiris. Perbedaannya secara empiris dengan mengungkapkan data, fenomena atau pola baru yang belum pernah dilaporkan. Seperti penelitian yang kita teliti adalah fenomena krisis dan data terkait objek penelitian yaitu pada indeks energi yang mengalami peningkatan sebanyak 160% selama periode 2001-2023. Selanjutnya,
terkait kerangka berpikir di judul penelitian kami yang berjudul pengaruh pertumbuhan laba, keputusan investasi, keputusan pendanaan, ukuran perusahaan dan juga inflasi dan suku bunga terhadap nilai perusahaan ini menggunakan teori signaling yang dicetuskan oleh Rose pada tahun 1977, di mana asumsi teorinya adalah asumsi asimetris informasi, yaitu ketimpangan informasi antara manajemen dan juga investor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kemudian muncul sebuah rumusan masalah di sini, apakah faktor keuangan itu akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan variabel X yang kita ambil adalah yang pertama pertumbuhan laba, kemudian keputusan investasi, keputusan pendanaan, ukuran perusahaan, makroekonomi yang di dalamnya ada inflasi dan juga peningkatan suku bunga yang akan mempengaruhi variabelnya, yaitu nilai dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari dokumen ataupun arsip, publikasi atau sumber informasi tertulis lainnya dengan tidak melibatkan kontak secara langsung dengan responden. Nah, fokus utama di sini adalah dengan analisis data numerik atau statistik dan dokumen. Nah, sumber data yang dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, dan ini kita utamanya mengambil dari laporan keuangan dari saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan kemudian dari populasi dan sampel. Ini populasinya merupakan seluruh perusahaan yang tergabung dalam IDX Energi BI selama periode 2021-2023 yang terdapat 82 perusahaan yang terdaftar dalam IDX Energi. Kemudian karakteristiknya adalah semua perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang dipublikasikan dan sektor yang meliputi energi baru terbarukan, minyak dan gas, batu bara, dan juga lain-lain yang termasuk dalam IDX sektor energi. Nah, teknik pengambilan sampel yang kita gunakan adalah probability random sampling, di mana teknik ini akan memberikan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama dan terukur untuk terpilih. Nah, ini aplikasi yang digunakan adalah SPSS, kemudian metode analisis regresi linear berganda dengan metode statistik untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel independen secara stimulan. Terima kasih, demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.